Kami akan mempresentasikan rancangan dan perbaikan jaringan komputer dalam PT Cemerlang Asia yang akan dijelaskan oleh Kamil Asujai, Gedi Sasya, dan Tri Juliana. Di sini kita mempunyai latar belakang. Yang pertama, terdapat beberapa gangguan koneksi antar lantai atau divisi. Yang kedua, pada jaringan yang sebelumnya tidak menggunakan segmentasi jaringan atau VLAN. 3. Tidak tersedia jalur redundansi antar switch. Yang keempat, belum ada kontrol akses departemen. Dan yang kelima, masih memerlukan rancangan ulang agar stabil dan aman. Tujuan perbaikannya dan antara lain yang pertama untuk meningkatkan efisiensi dan performa jaringan. Yang kedua, memisahkan trafik berdasarkan VLAN. Yang ketiga, menyediakan failover antar switch distrik. Yang keempat, mengatur kontrol akses antar divisi atau disebut juga dengan ACL. Yang kelima, meningkatkan bandwidth antar switch atau LACP. Di sini kita mempunyai problem discovered. Permasalahannya yang pertama, tidak ada VLAN. Dampaknya broadcast besar. Yang kedua, IP konflik. Dampaknya koneksi tidak stabil. Yang ketiga, bandwidth tidak terbagi. Dampaknya divisi rebutan akses. Yang keempat, tidak ada backup link. Dampaknya tidak ada failover. Dan kelima, AP tidak mendukung roaming. Dampaknya mobilitas user terganggu. Selanjutnya akan dibahas oleh Tri Julian. Oke, pada kondisi jaringan, IP address tidak terstruktur dan belum menggunakan VLAN, lalu perangkat lama seperti switch unmanaged, terus router tidak mendukung banyak fitur, dan tidak ada sistem monitoring. Pada topologi jaringan lama, satu jalur utama tanpa VLAN dan tanpa backup, lalu tidak ada kontrol akses maupun monitoring, dan semua perangkat berada dalam satu broadcast domain. Lalu pada topologi jaringan baru, VLAN sudah terstruktur per divisi atau lantai, ACL yang membatasi antar divisi, lalu switch distri 1, switch distri 2 aktif atau backup, dan distribusi switch terhubung via LACP ke core. Pada desain VLAN 10 dikhususkan untuk admin IP 192.168.10.0/24 dan VLAN 20 dikhususkan untuk BOD IP-nya 192.168.20.0/24 dan VLAN 30 dikhususkan untuk lantai 1 IP-nya 192.168.30.0/24. Lalu yang selanjutnya akan dibahas oleh Mas Syamil. Lalu di sini ada link aggregation atau LACP. Di sini mempunyai fungsi di antara lainnya agar sebagai active backup. Jadi dua port itu digabungkan menjadi satu logic. Contoh simpelnya saat kabel mempunyai speed 100 Mbps dan satu juga 100 Mbps, ketika digabungkan akan mendapatkan bandwidth di 200 Mbps. Lalu untuk active backup si switch distri, di sini kita memprioritaskan atau prioritinya pada switch distri 1 dengan prioritinya 110, lalu pada backupnya itu di distri 2 dengan prioritinya itu 100. Nah, ini ACL kita setting sebagai gini, jadi admin itu tidak bisa connect ke BOD, tapi bisa ke seluruh divisi lainnya. Terus untuk yang public juga sama, di sini tuh dia tidak ada yang boleh diizinkan untuk komunikasi ke semuanya. Lalu untuk BOD, kalau BOD ini diizinkan untuk ke semua divisi. Nah, antar lantai di sini tuh mereka tidak bisa saling ping satu sama lain. Terus di sini ada keamanan dan manajemennya. Pertama, VAR dan ACL berdasarkan IP dan VLAN. Lalu ada DHCP per VLAN dari core. Terus juga ada backup konfigurasi secara otomatis. Nah, untuk rekayasa jaringannya di sini saya akan tampilkan dari Cisco Packet Tracer.
Teman-teman bisa bantu apakah sudah keluar? Udah keluar. Oke. Ini topologinya. Yang dimana ini topologi rekomendasi dari kami. Setiap warnanya Topologinya belum ini muncul. Topologinya belum muncul. udah muncul ya. Udah. Nah, di sini tampilan dari topologi yang kita rekomendasikan. Yang mana semuanya ini sudah memakai VLAN-VLAN-nya masing-masing. Contoh, di sini ditempatkan di ruang server, yang ada server, ada router, terus ada switch core dan switch disk reaktif dan backup. Lalu di sini ada lantai 1, lantai 2, lantai 3 dan seterusnya. Nah, di sini setiap lantai mereka itu punya divisi masing-masing. Seperti contoh yang berwarna merah ini, yang ini dan yang ini seterusnya itu merupakan divisi admin per lantainya. Dan yang berwarna merah sedikit pink ini itu untuk VOD. Nah, sisanya mereka mengikuti VLAN-VLAN lantainya. Lalu di sini juga ada kabel-kabel. Nah, kabel-kabel yang dua ke arah sini itu difungsikan sebagai LHCP atau link agregat seperti yang tadi saya bilang. Jadi fungsinya itu untuk menghubungkan menjadi satu logic